Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Materi kita kali ini adalah tematik kelas 5, tema 9, subtema 1. Muatan pelajaran IPA. Yang kita bahas adalah zat tunggal dan campuran. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Air, gula pasir, garam, deterjen, kopi bubuk, emas 24 karat. Air terdiri dari satu materi, yaitu air. Gula pasir terdiri dari satu materi, yaitu tebu. Garam terdiri dari satu materi, yaitu air laut. Kopi bubuk terdiri dari satu materi, yaitu biji kopi. Emas 24 karat terdiri dari satu materi, yaitu biji emas. Jadi, benda-benda ini bisa kita sebut dengan zat tunggal. Benda yang termasuk dalam zat tunggal. Nomor 1, air. 2, gula pasir. 3, garam. 4, kopi bubuk. 5, emas 24 karat. Coba kalian perhatikan kue ini. Apakah kue ini terdiri dari satu bahan? Apakah kue ini terdiri dari satu materi? Tidak. Kue ini terdiri dari tepung terigu, gula pasir, mentega, dan bahan yang lain. Jadi, kue ini tidak disebut dengan zat tunggal, tapi kita sebut dengan campuran. Materi mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan penyusunannya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas materi yang sejenis. Contohnya gula, garam, air, dan emas 24 karat. Campuran merupakan zat yang terdiri atas beberapa zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran serba sama. Pada campuran ini, zat penyusunnya tercampur sempurna sehingga tidak dapat dibedakan. Contohnya, air gula, udara, kuningan, perunggu, dan larutan pewarna. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran serbaneka. Pada campuran ini, zat penyusunnya tidak tercampur sempurna, sehingga masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi, air dengan pasir, dan air dengan semen. Juga contohnya adalah kue-kue ini yang tidak tercampur dengan sempurna. Sekarang tolong kalian buka halaman 10. Kita akan mengamati benda di sekitar kita dan menyebutkan zat penyusunnya. Nama benda, air sirup. Zat penyusunnya, air sirup. Nama benda, biskuit. Zat penyusunnya, tepung terigu, gula pasir, air, mentega. Nama benda, bakwan. Zat penyusunnya, tepung terigu, sayur-sayuran, bumbu, air. Nama benda, pakaian. Zat penyusunnya, benang dan pewarna pakaian. Nama benda, dinding rumah. Zat penyusunnya, batu bata, pasir, semen, dan air.
Sekarang kita akan melakukan percobaan. Coba kalian buka halaman 31. Kita akan coba mencampurkan materi-materi yang disebutkan dalam halaman 31. Apakah bila dicampur akan tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Yang pertama, air dan gula. Kita aduk. Yang kedua, air dan pasir. Kita aduk. Yang ketiga, air dan pewarna makanan. Kita aduk. Yang keempat, air dan bubuk kopi. Kita aduk. Yang kelima, air dan deterjen. Kita aduk. Berikutnya yang keenam, minyak dan gula. Kita beri gula di dalam minyak. Kemudian kita aduk. Yang ketujuh, minyak dan pasir. Kita berikan pasir ke dalam minyak. Kita aduk. Yang kesembilan, minyak dan bubuk kopi. Kita taruh kopi ke dalam minyak. Kemudian kita aduk. Yang terakhir, air dan minyak. Kita masukkan air ke dalam minyak. Kemudian kita aduk. Nah, anakku, ternyata air dan gula bisa tercampur sempurna. Air dan pasir tidak tercampur sempurna. Air dan pewarna makanan tercampur sempurna. Nah, kalau air dan bubuk kopi bagaimana ya? Kalau kalian minum kopi, pasti di bawahnya ada ampas-ampas kopinya. Berarti air dan kopi tidak tercampur sempurna. Air dan deterjen. Coba kalian lihat. Warnanya menyatu ya. Berarti air dan deterjen tercampur sempurna. Minyak dan gula. Kalau kalian perhatikan dengan baik, masih ada bubuk-bubuk gula di dalam minyak. Bahkan kalau minyaknya panas, setelah dingin, minyak akan memisahkan diri dari gula. Berarti minyak dan gula tidak tercampur sempurna.
Minyak dan pasir. Minyak dan pasir, kalau kalian lihat, masih ada butir-butir pasirnya. Dia tidak tercampur dengan minyak. Berarti minyak dan pasir tidak tercampur sempurna. Minyak dan bubuk kopi. Kalau kalian lihat, bubuk kopi masih bisa terlihat tidak menyatu dengan minyak. Ini berarti minyak dan bubuk kopi tidak tercampur sempurna. Berikutnya, minyak dan pewarna makanan. Kalau kalian perhatikan, pewarna makanan menyendiri, tidak bergabung dengan minyak. Jadi, minyak dan pewarna makanan tidak tercampur sempurna. Minyak dan bubuk kopi. Kalau kalian perhatikan, bubuk kopi tidak tercampur dengan minyak. Itu artinya minyak dan bubuk kopi tidak tercampur sempurna. Air dan minyak. Kalau kamu lihat, perhatikan dengan baik. Air akan memisahkan diri dari minyak. Air akan berada di bawah, minyak ada di atasnya. Jadi, air dan minyak tidak tercampur sempurna. Kesimpulannya, kalian tulis manakah materi-materi yang bisa tercampur sempurna dan disebut apa. Kemudian, mana materi-materi yang tidak tercampur sempurna dan yang tidak tercampur sempurna disebut campuran apa. Ya anak-anakku, sampai sini dulu pembelajaran kita. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.